Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Asrof, NIM 31301948. Di pertemuan kali ini saya akan membuat program CRUD menggunakan PHP dan juga Bootstrap. Selanjutnya seperti biasa kita akan membuka SAM. Kemudian kita akan menyalakan Apache dan juga MySQL. Klik Start. Tunggu hingga berwarna hijau. Jika sudah, kita bisa minimize. Kemudian membuat folder di folder instalasi SAM untuk penyimpanan file-file yang akan kita buat. Kita pilih htdocs, kemudian di sini saya membuat folder dengan nama CRUD sederhana. File-file yang akan kita buat akan kita masukkan ke sini nanti. Selanjutnya kita akan membuat database dengan membuka localhost atau kita akan membuka phpMyAdmin. Kita akses localhost, kemudian klik phpMyAdmin. Dan di sini kita akan membuat database. Kita dapat membuat database baru dengan cara klik baru. Kemudian kita dapat membuat database baru dengan nama di sini, masukkan nama, kemudian klik buat. Karena kan saya di sini sudah membuat database dengan nama DB Asrof. Kita akan gunakan ini, dan di dalamnya sudah ada tabel yang dengan nama users. Kita klik users, dan datanya masih belum ada. Di sini terdapat beberapa kolom. Kita lihat strukturnya, dan strukturnya sebagai berikut, dengan user ID sebagai primary key atau auto increment, kemudian first name, kemudian last name, kemudian address, kemudian contact. Selanjutnya kita akan membuat koneksi ke database dengan PHP. Pertama kita membuat tag PHP seperti biasanya. Kemudian kita memasukkan atau menginisialisasi database yang akan kita konekkan dengan nama DB Asrof. Kemudian untuk melakukan koneksi kita inisialisasi di sini dengan SQLi. Kemudian di sini jika koneksi error akan muncul tulisan seperti ini. Kita buat codingannya. Kemudian kita coba untuk connect ke database dengan PHP dengan cara mengakses file koneksi atau connect dengan localhost underscore nama foldernya CRUD sederhana dengan connect.php. Dan kosong berarti tidak ada kendala karena tidak ada keterangan untuk error. Selanjutnya kita membuat file index untuk halaman awalnya atau halaman dashboardnya. Seperti biasa kita membuat teks PHP, kemudian kita masukkan require once header.php dengan tujuan untuk memanggil header, untuk masukkan fungsi header. Kemudian kita tutup tag PHP. Kemudian di sini kita memasukkan isi dari dashboard tersebut dengan judul dan juga paragraf. Kemudian buka tag PHP, kemudian masukkan require once footer untuk memanggil file footer atau fungsi footer. Dan sudah untuk indeks PHP. Kemudian kita membuat file untuk footernya. Untuk membuka, kemudian kita masukkan container untuk fungsi footernya dan juga tulisan 2021
dan tutup dengan HTML. Selanjutnya kita membuat header. Di sini saya membuat HTML untuk headernya. Seperti biasa untuk membuka HTML. Kemudian di sini terdapat judulnya juga atau title. Kemudian di sini mengakses file Bootstrap dengan link seperti berikut. Kemudian buat style seperti berikut. Dan lanjut untuk isinya. Dan di sini kita membuat fungsi untuk navbar. Untuk menu navbarnya kita memanggil file-file yang ada di Bootstrap. Kita memanggil Bootstrapnya. Kemudian di sini kita membuat button dengan tulisan seperti berikut dengan beberapa icon. Kemudian kita membuat judul CRUD atau tulisan CRUD yang menuju ke indeks. Kemudian kita membuat tulisan untuk navbarnya, yaitu ada home, add user, dan juga all user. Add home tujuan untuk ke indeks PHP atau halaman awal. Kemudian add user untuk menambahkan user dengan insert.php. Kemudian all user untuk user.php untuk menampilkan data-data. Kemudian kita tutup tag HTML-nya. Selanjutnya kita akan membuat file baru dengan nama insert. Di sini insert bertujuan untuk membuat tabel baru atau membuat data baru pada database, atau fungsi create dari CRUD. Biasa membuka PHP, kemudian kita masukkan connect dan juga header atau kita sambungkan. Kemudian kita membuat fungsinya untuk add new atau membuat data baru. Kemudian di sini kita membuat seperti fungsi untuk menambahkan data. Dengan fungsi insert into, kita membuat SQL untuk menambahkan data baru pada database. Kemudian di sini ada if I set untuk menyatakan variabel. Dan di sini menambahkan keterangan sukses atau tidaknya untuk menambahkan data. Kemudian kita membuat row atau tabel baru, data baru, membuat baris baru di sini. Dengan memanggil class box, kemudian dengan judul add new user. Kemudian di sini dengan metode post kita akan membuat tabel atau data-data untuk memasukkannya, tempat untuk masukkan data, yaitu dari first name, last name, address sampai kontak. Kemudian di sini kita membuat inputan, yaitu untuk button submit. Kemudian kita tutup tag-tagnya, lalu kita membuka PHP dan juga untuk memanggil footer dengan require once.
Selanjutnya kita membuat users atau file users. Seperti biasa, user berguna untuk menampilkan data atau read pada CRUD. Dan juga di sini kita akan memasukkan fungsi untuk menghapus atau delete atau D dari CRUD. Kemudian kita masukkan require once, connect dan juga header seperti biasa. Kemudian kita membuat iset. Di sini kita memanggil untuk kita membuat fungsi SQL untuk delete atau menghapus data. Dan juga di sini kita membuat SQL untuk menampilkan data, atau biasanya kita inisialisasi dengan select all from user atau select all from nama tabel yang akan dipakai. Di sini untuk fungsi read kemudian di sini kita akan membuat tabel untuk menunjukkan data-data yang telah dibuat. Yaitu dengan first name, last name, address dan juga kontak. Dan juga di sini kita membuat tombol untuk delete dan juga update atau edit. Kemudian selanjutnya di sini kita buat baru untuk memanggil database yang sudah kita add user dengan menggunakan fetch a sock. Dan juga kita membuat button untuk delete dan juga edit. Dan juga perintah untuk ke edit.php. Kemudian kita tutup. Lalu di sini kita membuat keterangan jika data kosong maka akan muncul tulisan seperti berikut. No record found. Kemudian tutup div. Kemudian kita membuat PHP baru. Lalu requires once footer. Seperti biasanya kita memanggil fungsi footer. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan buat file untuk edit atau di CRUD yaitu update. Seperti biasa kita membuat tag pembuka untuk PHP. Kemudian kita memasukkan require once dari connect dan juga header seperti biasanya. Dan tutup PHP. Lalu lanjutkan dengan div dengan kelas container, kemudian kita buka PHP di sini. Kemudian kita membuat iset untuk update. Dan di sini adalah fungsi untuk memanggil database yang telah dibuat sebelumnya. Dari line 11 tadi sampai dengan 33. Kita membuat perintah untuk memanggil database. Kemudian di sini kita membuat fungsi untuk update dengan SQL update. Kemudian selanjutnya di sini adalah perintah untuk menampilkan data. Menampilkan data yang telah diupdate.
dengan fetch assoc, kemudian buat tabel seperti yang sebelumnya juga. Kita membuat kolom-kolomnya untuk kebutuhan update atau kebutuhan edit menggunakan metode post. Dan di sini kita akan memasukkan atau menginisialisasi data-data tersebut berdasarkan dari user ID. Dengan source code seperti berikut. Kemudian kita membuat button untuk submit dari update. Lalu kita tutup form dan lain-lainnya. Kita tutup. Kemudian kita buka PHP dan kita masukkan require once footer untuk fungsi footer. Kemudian di sini kita sudah membuat semuanya. Dari 7 file ini kita simpan ke folder yang telah kita buat sebelumnya, yaitu CRUD sederhana. Kita masukkan di sini semuanya, kita simpan di sini agar dapat diakses menggunakan localhost dari SAMPP. Dan kita akan mengakses index. Karena index tidak perlu kita tuliskan, bisa langsung ke foldernya, enter. Dan ini adalah halaman dashboard dari codingan yang telah kita buat tadi. Dan di sini adalah headernya, terdapat tulisan CRUD dan lain-lain, navbar, dan ini adalah judul dari indeks. Kemudian ini adalah paragraf dari indeks atau isinya. Dan di sini adalah footernya dengan tulisan 2021. Dan kita klik add user, dan ini adalah fungsi untuk menambahkan user atau grid pada CRUD dengan terdapat kolom atau baris-baris, menambahkan data-data, dan tombol untuk add user untuk menambahkan data, kemudian all user. Dan di sini tidak ada data, maka ada tulisan keterangan no record found. Dan di sini kita akan coba menambahkan data. Klik add user, kemudian kita tuliskan data-datanya. Kita coba dengan nama saya. Kemudian kita akan klik add user untuk submit data, dan di sini ada keterangan bahwa data sudah sukses untuk dimasukkan ke dalam database. Kemudian kita lihat, dan di sini sudah ada list dari data yang telah kita masukkan tadi, dari mulai first name, last name, sampai dengan kolom delete dan juga edit. Dan kita akan mencoba untuk fungsi edit dan juga delete. Dan sebelumnya kita akan lihat dulu di phpMyAdmin apakah data sudah masuk di sini. Dan data sudah masuk, yang artinya database sudah terkoneksi dengan PHP tadi. Kemudian kita coba untuk fungsi edit atau update di sini pada CRUD. Di sini kita akan mengganti beberapa data. Kemudian kita klik update untuk submit, dan ada tulisannya sukses untuk update. Dan kita lihat, dan di sini dari read-nya database telah terlihat bahwa data-data sudah berubah sama seperti yang kita ubah pada update tadi. Kemudian kita akan coba untuk fungsi delete pada CRUD. Sebelumnya kita akan lihat pada database apakah sudah berubah juga di sini. Kita coba refresh.
dan data di sini juga berubah, maka artinya berhasil untuk update. Kemudian kita akan coba untuk fungsi delete. Kita klik dan delete sukses. Untuk fungsi delete berarti sudah sempurna atau sudah bisa digunakan, dan di sini data sudah tidak ada lagi. Dan kita bisa menambahkan data lagi di sini di add new user. Dan sekian dari saya, bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.